Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kita bisa kembali bertemu lewat pemberitaan firman Tuhan. Walaupun masih dalam online Bapak Ibu, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati hingga sampai detik ini. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai umat tebusan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga urapi hamba yang kami menyampaikan firman-Mu kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usaha mereka. Memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom sekali lagi bagi kita semua yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah setia sampai akhir. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 36 sampai 41. Mari Bapak Ibu kita ikuti bersama-sama pembacaan firman Tuhan ini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Saudara, firman Tuhan yang barusan saja kita baca adalah menceritakan tentang ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani sebelum Yesus disalibkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun kita yang hidup di dunia ini, tidak peduli apakah kita orang percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, kita semua pasti memiliki pergumulan dalam hidup kita masing-masing. Namun saudara terkasih dalam Tuhan, ada bedanya saudara antara kita yang percaya dengan Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika orang percaya menghadapi masalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan ketika orang yang tidak percaya menghadapi masalah, mereka menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah perbedaan yang nyata antara hidup kita yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan di dunia ini. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, bersama Yesus selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi. Bersama Yesus selalu ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Bukankah Yesaya 41 ayat 13 berkata apa? "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Terpujilah nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Allah di dalam Kristus Yesus yang begitu mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini saudara, jangan takut, jangan khawatir, karena pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dalam hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara, di Taman Getsemani Tuhan Yesus bergumul dalam doanya. Karena apa saudara? Karena yang pertama, saya mencatat saudara, Tuhan Yesus bergumul dalam doanya untuk menghadapi kematiannya. Bayangkan saudara, jika kita tahu kapan kita akan mati, pasti kita akan stres berat dan bisa depresi saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangankan untuk kita mengetahui kematian kita saudara, kita divonis dokter aja dengan penyakit tertentu kita bisa stres saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 26 ayat 38 berkata apa? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku. Yang kedua saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus ada di Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Karena Yesus bergumul dalam doanya, dia harus menghadapi murka Allah. Karena apa saudara? Karena dosa semua umat manusia harus ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Mari kita baca Matius 26 ayat 42 berkata apa? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, cawan murka Allah ialah semua dosa manusia di dunia ini yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Yesus yang tidak berdosa dijadikan oleh Allah berdosa. Karena apa saudara? Karena dosa manusia di dunia ini ditimpakan kepada Yesus Kristus, saudara yang kasih oleh Tuhan. Seharusnya saudara, kitalah yang layak dimurkai Allah oleh karena dosa dan kejahatan kita. Tetapi dosa dan kejahatan semua umat manusia di dunia ini ditimpakan kepada Yesus Kristus. Mari kita baca Yesaya 53, 4 dan 5 dikatakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus yang begitu luar biasa tidak berdosa dijadikan berdosa oleh Bapa di surga. Yesus rela saudara menanggung semua dosa dan kesalahan manusia di dunia ini. Agar apa saudara? Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara, pergumulan yang sangat berat itulah yang membuat Yesus begitu tertekan dan depresi ketika dia ada di Taman Getsemani. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, sampai keringatnya menetes seperti titik-titik darah waktu Yesus berdoa bergumul di Taman Getsemani pada waktu itu saudara. Mari kita baca Lukas 22 ayat 43 sampai 44 dikatakan apa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Yesus, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti
titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, kemenangan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah dimulai di Taman Getsemani. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita semua saat ini harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena cawan murka Allah itu seharusnya saudara, kitalah yang harus menanggung semua dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di dunia ini. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, semua kesalahan kita, dosa-dosa kita ditimpakan oleh Bapa di surga kepada Yesus, dan Yesus menjalaninya dengan setia sampai pada puncaknya. Saudara, kita tahu semua bahwa Yesus mati digantung di kayu salib demi keselamatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, semua itu Yesus lakukan karena kasih-Nya kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus lakukan itu semua karena saya dengan saudara yang kasih oleh Tuhan sangat berharga di mata Allah. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 4 berkata apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Karena kasih-Nya saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus rela mati di kayu salib demi keselamatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, apa yang kita butuhkan agar kita tetap kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita di dunia ini? Yang pertama saudara, kita butuh orang lain untuk saling menguatkan. Seperti Yesus juga butuh murid-muridnya untuk menguatkan dia ketika dia ada bergumul di Taman Getsemani. Mari kita baca Matius 26 ayat 37-38 berkata apa? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, agar kita kuat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita butuh orang lain untuk saling mendoakan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, agar kita bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita butuh Tuhan untuk menolong hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 26 ayat 36 berkata apa? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus datang ke Taman Getsemani pada waktu itu untuk berdoa dengan murid-muridnya dan mempersiapkan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Taman Getsemani kita tahu semua itu adalah tempat favorit Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Allah. Ketika dia selesai melayani, bahkan dia sebelum melayani, dia selalu mengambil waktu untuk berdoa di Taman Getsemani. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik Bapak Ibu, saya selalu ingatkan lewat khotbah-khotbah saya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan sangat menentukan perjalanan iman percaya kita dalam mengikut Tuhan. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya melalui doa dan kita rutin baca firman Tuhan setiap hari dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka iman percaya kita akan tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bukankah Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berkata apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetaplah bersabar dalam menantikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita saudara. Karena pengharapan kita dalam Tuhan
tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Percayalah saudara, pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Ingat saudara, setiap pribadi kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, menjelang perayaan Paskah ini, mari kita semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Mari saudara kita semakin setia dalam beribadah kepada Tuhan. Karena jerih lelah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita baca Roma 8 ayat 32 berkata apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, terlepas dari masalah kita yang belum selesai sampai saat ini, terlepas dari doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini, terlepas dari penyakit kita yang mungkin juga belum sembuh sampai saat ini saudara, terlepas dari apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, dan tetaplah bertahan sampai mujizat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi hidup kita dan yang selalu siap untuk menolong hidup kita masing-masing. Mazmur 37:5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagai ayat penutup, mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan teguh yang membawa kemenangan. Terpujilah nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari apapun saat ini Bapak Ibu tantangan yang sedang kita hadapi, mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Mu melalui kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, menyelamatkan hidup kami. Engkau berkata di atas kayu salib Tuhan Yesus, sudah selesai. Itu artinya segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini sudah Engkau selesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Hamba sangat bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, hamba secara khusus berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Apapun tantangan pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, bebaskan umat-Mu, selamatkan umat-Mu, berkati umat-Mu, sembuhkan umat-Mu yang sakit Tuhan Yesus. Apapun pergumulan hidup umat-Mu saat ini, Tuhan Yesus berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati apapun yang sedang digumulkan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan iman yang tetap percaya kepada Yesus bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kami, umat ciptaan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Bagimulah pujian, hormat, syukur kami. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya menyertai setiap Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita minta doa berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya.
Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom.